mungkin sudah tahu untuk air surnya ini yang botol warna merah seperti ini, jangan warna hijau karena ini bukan menambahkan, untuk memperbaiki biar lebih tahan lagi daya tampungnya. Nah, kebiasaan lain orang itu menggunakan air panas. Nah, sebenarnya itu ada segi positif dan negatifnya. Dan di sini saya tidak menggunakan air panas karena menurut saya itu adalah hal yang kesalahan, karena akan merusak komponen-komponen yang ada di dalam. Nah, komponen di dalam ini sebenarnya tidak boleh terkena air, karena air panas itu akan merusak komponen, karena komponen di dalam itu ada yang seperti bentuk kertas atau apa itu yang bisa ngembung. Untuk kesempatan kali ini saya cukup menggunakan air yang ada di dalam sini saja. Nah, bagaimana caranya? Karena ini airnya akhirnya sudah masih bisa dipakai, cuman tidak bisa tahan lama. Nah, langkah yang pertama teman-teman, kalian buka dulu tentunya ini semuanya. Ya, tapi sebelum dibuka air ini, sebaiknya kalian kocok dulu seperti ini. Nah, ini lakukan pengocokan ini kurang lebih 5 menit lah, lebih lama lebih bagus untuk merontokkan yang ada di dalam sini. Ini dikocok-kocok seperti ini. Saya praktekkan, kocok aja seperti ini. Ini lakukan kurang lebih 5 menit atau bisa kalian lakukan 10 menit, karena ini kalau saya praktekkan 10 menit mungkin durasinya terlalu lama. Nah, anggap aja ini sudah lebih dari 5 menit. Kalian buka aja tutupnya. Lalu kalian siapkan sebuah wadah seperti ini atau plastik untuk menampung airnya. Ini ya. Nah, ini teman-teman, setelah dikotor seperti ini airnya kotor sekali. Tapi air ini jangan dibuang ya teman-teman, kalian endapkan dulu sampai benar-benar kotorannya mengendap, lalu nanti kalian gunakan lagi untuk mengocok ini. Jangan sekali-kali pakai air panas, kalian endapkan dulu. Nanti setelah mengendap, kira airnya bersih, kalian gunakan dulu. Seandainya kurang, kalian bisa tambahi dengan air jus ini, tapi jangan banyak-banyak, terlalu sayang. Nah, ini kan masih ada, ini air jus 2. Nah, kalian gunakan, tambahkan sedikit lagi agar bisa mengocoknya. Lakukan itu sampai kotoran yang ada di api ini berkurang, atau kalau bisa sampai bersih, sampai tidak ada kotorannya, karena ini kotor sekali teman-teman. Nah, kalian
biarkan dulu endapan ini sampai mengendap, baru diambil bagian air yang masih bersih. Ini yang maksudnya bagian yang bersih lah, pokoknya yang endapnya dibuang, yang masih bisa dipakai, yang masih warna seperti ini agak putih, dipakai lagi untuk membersihkan aki ini. Lalu kalian kocok seperti tadi kurang lebih 5 menitan. Lakukan itu sampai kurang lebih 3 kali, atau lebih bagus lagi itu sampai berulang-ulang lah, pokoknya sampai maksimal lah, karena ini untuk praktek kan nggak mungkin saya lakukan sampai 6 kali karena durasi juga singkat. Tidak mungkin saya lakukan sampai berapa menit karena membuang-buang waktu. Nah, ini pengocokan pertama. Saya kotorannya seperti ini, nanti disaring, jangan disaring, diendapkan, lalu pisahkan bagian yang bersih dan yang kotor untuk menguras kembali. Nah, lakukan itu berulang-ulang. Ini baru pertama kali. Nah, ini sudah kedua kalinya. Jadi sudah ketiga kali seperti ini. Kalian sebaiknya aki ini dibalik seperti ini sampai benar-benar kering ya teman-teman. Lakukan ini kurang lebih 3 jam. Keringkan aki seperti ini dalam keadaan terbalik seperti ini 3 jam. Dan sebaiknya kalian jemur dulu, dijemur di terik matahari yang benar-benar panas, itu antara jam 1 sampai jam 3 sore, itu dalam keadaan tidak mendung. Jadi jemur saja 3 jam itu untuk mengeringkan yang ada di dalam, karena biar yang komponen di dalam itu menipis. Jadi kerak-keraknya bisa biar turun seperti ini biarkan, karena ini saya pagi jam 8. Nah, saya mulai saya aki ini dibalik ada dalam posisi seperti ini, itu lakukan kurang lebih 2 jam atau 3 jam. Tapi alangkah baiknya kalau kalian lebih sempurna lagi, biar akinya lebih bagus, itu lakukan sehari semalam, itu lebih bagus lagi. Karena apa? Pengendapan yang ada di sini ini akan turun semuanya ke sini, jadi keadaan sini agak bersih. Logikanya seperti kita menguras oli sepeda motor, itu dibuka kalau kita memimpin sendiri itu, dan keringkan agar seperti mesin itu oli yang melekat pada sela-sela mesin itu turun semua. Nah, begitu sebaliknya juga aki kalau kotorannya di sela-sela ini juga akan mempengaruhi daya tampung aki itu sendiri. Jadi sebaiknya kita balik seperti ini posisinya, biar yang ada di dinding-dinding ini termasuk sini bawah ini biar turun secara perlahan mengikuti air. Nah, ini lakukan kurang lebih ya, kalau bisa seharian, kalau bisa kalian bongkar sore, lalu malam dibalik seperti ini sampai pagi, lalu jemur pagi, baru nanti jam 4 atau jam setelah ini baru diisi kembali. Nah, kayak gini. Nah, ini saya biarkan dulu sampai kurang lebih 3 jam karena untuk menguras yang terakhir. Nah, ini sudah saya jemur. Nah, selanjutnya kalian isi akinya
dilengkapi dengan air zoom yang warna merah seperti ini, dengan batasan garis yang paling atas ini, jangan sampai ke bawah, pas garis atas ini. Setelah itu kalian cas. Pengecasannya itu ada teorinya juga. Jadi setelah diisi seperti ini, kalian cas 2 kali, dalam arti 3 jam pertama, lalu diamkan dulu selama 6 jam, dan kalian lanjutkan cas lagi selama 3 jam lagi. Nah, itu rekomendasinya agar sistem penyimpanan itu benar-benar akurat. Nah, sekali lagi saya ulang, untuk pengecasannya itu 3 jam pertama, lalu kalian cabut, lalu diamkan dulu selama 6 jam. Nah, setelah 6 jam kalian cas lagi selama 3 jam lagi, minimal 3 jam, maksimal 5 jam. Kalau bisa 5 jam tidak apa-apa. Untuk yang terakhir lebih bagus 5 jam, agar penyimpanannya benar-benar sempurna. Yang penting kondisi aki masih bisa menyimpan setrum. Nah, dalam arti kalian bagaimana caranya kok aki bisa menyimpan setrum? Setelah 3-5 jam terakhir itu kalian pegang seperti ini, ada rasa hangat, tidak dingin seperti yang belum dicas. Seperti ini kan dingin. Nah, kalian cas, kalau sudah hangat, agak hangat, kalau 3 jam aki normal itu sudah hangat. Nah, kalau hangat, kalau pengen maksimal tambah 2 jam lagi, tapi jangan sampai terlalu panas. Karena apa? Kalau terlalu panas itu mengakibatkan dinding aki ini gembung, dan komponen yang di dalam juga akan mengalami perubahan. Jadi jangan sampai aki ini panas, hangat, itu akan lebih tahan lama. Kurang lebih seperti itu sobat semuanya, cara mengatasi aki untuk lebih tahan lama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.